sahabat Zio, welcome back to my channel Zay Official. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang selalu support dan setia menonton video-video dari saya. Sebelum melanjutkan pembahasan hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Zio yang sudah berpartisipasi dan mengikuti giveaway pada video sebelumnya. Saya ucapkan selamat bagi 3 orang sahabat Zio yang beruntung pada giveaway kali ini. Dan ini dia sahabat Zio yang beruntung. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat bagi para pemenang dan bagi sahabat-sahabat Zio yang belum beruntung kali ini. Jangan patah semangat, tetap dukung channel ini dan tetap stay menantikan video-video dari saya dan pastinya menunggu edisi giveaway berikutnya. Doakan semoga channel ini tambah sukses dan dapat menjadi inspirasi, bermanfaat, dan juga membantu sahabat-sahabat Zio yang membutuhkan. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah fenomena yang tidak asing lagi bagi kita. Bahkan banyak sekali kasus yang terjadi dan sering kita lihat baik melalui media sosial maupun pada dunia nyata sehari-hari. Bahkan mungkin saja sering kita alami sendiri ataupun tanpa sadar kita juga sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena yang saya maksudkan adalah cyberbullying. Apakah sahabat Zio mengetahui istilah cyberbullying? Tentunya kita sering mendengar yang namanya bullying, bukan? Bullying merupakan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau menyakiti orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Atau juga sering disebut perilaku agresif dan negatif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan menyakiti orang lain baik secara mental maupun secara fisik. Ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban dapat bersifat nyata seperti ukuran badan, kekuatan fisik, gender atau jenis kelamin, status sosial, dan yang bersifat perasaan seperti perasaan lebih superior, lebih pintar, atau lebih pandai berbicara, dan lain sebagainya. Contoh dari perilaku bullying yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti mengejek orang lain, mempermalukan orang lain di depan umum, melecehkan penampilan seseorang, mengolok-olok dengan sebutan atau panggilan tertentu, mengancam seseorang, bahkan sampai pada tindakan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, dan merusak barang-barang milik orang lain. Kasus bullying ini sangat banyak terjadi pada anak-anak dan juga di kalangan para remaja di sekolah. Siapa saja dapat menjadi korban atau menjadi pelaku dari bullying. Perilaku bullying ini memiliki dampak yang sangat buruk terhadap orang yang mengalami, bahkan juga bagi pelaku bullying itu sendiri. Seiring perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi yang sangat pesat dan semakin canggih, maka pola kehidupan manusia mulai mengalami perubahan. Di mana kalau kita melihat sekarang ini, hampir sebagian besar aktivitas dan kegiatan manusia dilakukan melalui daring atau online. Nah,
Tidak jarang perilaku-perilaku negatif yang dilakukan seseorang dalam dunia nyata selama ini seperti bullying juga sekarang ini dilakukan dengan bebas di dunia maya melalui media sosial yang digunakan. Perilaku bullying yang dilakukan melalui media teknologi inilah yang disebut dengan cyberbullying. Jadi, cyberbullying merupakan bentuk bullying yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti orang lain menggunakan alat bantu seperti handphone, SMS atau chat, klip gambar atau video, email, chat rooms, website, dan juga melalui game online. Hal ini dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang. Serta perilaku yang tidak ramah ini bermaksud untuk merugikan orang lain. Nah, pasti penasaran kan tindakan atau perilaku apa saja yang termasuk dalam kategori cyberbullying? Pada kesempatan ini, saya menyampaikan 7 macam tindakan atau perilaku dari cyberbullying itu sendiri. Yang pertama adalah flaming. Flaming merupakan perkelahian yang dilakukan secara online menggunakan pesan atau kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Misalnya dengan mengirimkan pesan chat kepada orang lain dengan kata-kata yang berapi-api, bernada penghinaan, dan terkadang mengancam. Flaming ini juga dapat terjadi antara individu-individu maupun kelompok kecil yang saling berargumentasi dengan tujuan untuk menghina atau mempermalukan orang lain. Yang kedua adalah harassment. Harassment atau disebut sebagai pelecehan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan berulang kali mengirim pesan yang kejam dan ofensif. Pesan pelecehan tersebut dikirimkan melalui saluran komunikasi pribadi seperti email, pesan teks, pesan melalui ruang obrolan di lingkungan komunikasi publik dengan bahasa yang digunakan dalam pesan berupa kemarahan, ofensif, kasar, dan juga vulgar. Yang ketiga adalah denigration. Denigration atau juga disebut fitnah merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang melalui media teknologi seperti media sosial dengan tujuan untuk merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju, seperti mengirim gambar atau foto seseorang yang sudah diubah atau diedit terlebih dahulu sehingga orang tersebut diolok-olok, dicaci maki, dan mendapat penilaian buruk dari orang lain. Denigration juga disebut sebagai tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial. Yang keempat adalah impersonation. Impersonation atau disebut juga sebagai peniruan merupakan perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mencoba mengirimkan pesan-pesan atau membuat status yang tidak baik. Perilaku ini juga dapat berupa membobol atau meretas akun seseorang, menyamar sebagai orang lain, dan mengirim pesan untuk membuat orang yang memiliki akun tersebut terlihat buruk, berada dalam masalah atau bahaya, dan merusak reputasi. Yang kelima adalah outing and trickery. Outing atau disebut sebagai penyebaran merupakan perilaku di mana seseorang menyebarkan rahasia orang lain atau menyebarkan foto-foto pribadi orang lain yang memalukan di media sosial. Sementara trickery atau disebut sebagai penipuan merupakan perilaku membujuk atau menipu orang lain dengan berpura-pura menjadi teman baik agar orang tersebut mengungkapkan rahasia pribadi atau membagikan foto pribadi yang memalukan
Kemudian setelah didapatkan, maka orang tersebut menyebarluaskan informasi dan membagikan foto atau video yang didapatkan melalui media sosialnya. Yang keenam adalah exclusion. Exclusion atau dapat diartikan sebagai pengecualian. Ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan mengucilkan orang lain dengan cara disengaja dan dengan kejam, seperti mengeluarkan teman dari grup online atau mengecualikan seseorang dari daftar teman. Yang ketujuh adalah cyberstalking. Cyberstalking atau disebut menguntit merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang di mana orang tersebut mengikuti orang lain di media sosial secara diam-diam dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau untuk mengetahui keadaan orang lain. Sehingga ketika sudah mendapatkan informasi dari orang yang diikuti, maka orang tersebut secara diam-diam juga menjadikan hal tersebut sebagai senjata untuk mengancam atau mengintimidasi orang lain. Oke sahabat Zio, perilaku-perilaku yang sudah saya jelaskan di atas mungkin dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai dan sering kita alami atau bahkan sering kita lakukan tanpa sadar. Bagi sahabat Zio yang memiliki cerita atau pengalaman menarik mengenai hal ini atau pertanyaan-pertanyaan seputar perilaku ini, bisa dibagikan atau di-share kepada kita semua melalui kolom komentar yang ada. Dan setelah mengetahui hal ini, harapan saya kita semua dapat menjadi pelopor untuk mencegah dan menghentikan penyebaran dari perilaku ini. Stop bullying maupun cyberbullying. Jangan biarkan dirimu, temanmu, sahabatmu, keluargamu, dan komunitasmu menjadi korban atau pelaku dari perilaku ini. Baik sahabat Zio semuanya, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, memberi inspirasi baru, dan menambah wawasan kita semua. Dan sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.